Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Kematian Janda Jamu. Cerita ini ditulis oleh Run Writer. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selepas pulang dari pemakaman Jarwo, Baskoro lebih memilih tinggal bersama Parjo. Dirinya semakin takut jika seorang diri saja di dalam rumah, mengingat istrinya akan kembali 1 minggu lagi. "Kang, saya lapar. Beli makan yuk di warung si Laras. Dia teh masih bening, pohai lagi. Kalah itu si Mirna," cibir Baskoro yang sudah berkelana dengan pikiran kotornya. "Dasar kamu teh, pikirannya mesem aja," citak Parjo di kening Baskoro. "Sakit atuh Kang, akang masuk suci, padahal mah juga doyan," ecek Baskoro lagi. "Mulut kamu teh bisa diem gak? Kalau enggak saya sumpel pakai kaos kaki. Nyahok kamu," geram Parjo pada temannya ini. "Ampun Kang, ampun. Yaudah yuk ke saungnya si Laras, lewatan dia enak. Desi kemarin beliin buat saya sebelum pergi," sambung Parjo kini mulai mengunci rumahnya. Angin bergemuruh kencang, sampah dedaunan kering ikut berterbangan. Lampu jalan desa sudah hidup secara otomatis saat hari mulai gelap. Namun, itu semua tak membuat dua orang pria ini mengurungkan niatnya untuk pergi makan ke saung milik gadis cantik Laras. Gadis yang baru saja pulang dari kota dan membuka usaha di samping rumahnya. Sepi benar. Biasanya ramai orang makan di sini," kata Parjo yang sedikit heran. Entah karena cuaca yang tidak mendukung atau memang tidak ada pelanggan. "Lebih bagus sepi ya tukang, bisa godain si Laras. Syukur-syukur bapaknya kagak ada," ujar Baskoro menaik turunkan alisnya. "Makan di sini Kang?" tanya gadis itu tanpa melihat ke arah Parjo dan Baskoro. "Iya Neng Laras, akang makan di sini. Ditemani Neng akang rela kok," ucap gombal Baskoro. "Nasi liwet 2 ya Kang. Airnya teh manis hangat dan kerupuk. Ikan asinnya dilebihkan, begitu kan Kang pesanannya?" tanya gadis itu lagi masih tidak membalikkan badannya. "Neng gelis pintar amat. Saya teh belum bilang pesan apa, Neng udah tahu aja. Saya jadi malu loh Neng," gombal Parjo. "Biasa aja kok Kang, ditunggu ya," ucap gadis itu berjalan perlahan ke arah belakang. Parjo dan Baskoro kembali bercerita tentang rencana mereka secara berbisik. Takut jika Laras mendengar, pikir mereka. Tanpa mereka ketahui, dari sudut saung tersebut pocong berdiri menatap mereka dengan mata merahnya. Yah, itu adalah Jarwo yang sudah dipengaruhi oleh arwah Mirna. "Kang, bulu kuduk saya teh merinding. Akang ngerasa gitu juga enggak?" ujar Baskoro tiba-tiba. "Tadi sih iya, ngecium bau melati juga saya tadi. Sekarang kok malah bau daging busuk ya, kayak bau nanah," jawab Parjo yang mulai mengendus-endus. "Aroma limbah deh kayaknya Kang. Si Laras lama bener," ucap Baskoro mulai celingukan melihat ke arah belakang. Tiba-tiba sosok Laras yang mereka lihat sudah ada di depan mereka. Entah karena Laras terlalu cantik dan bening, keduanya tidak menyadari ada yang aneh di sini. "Aduh, Neng, lama bener. Akang baru aja mau nyusul," goda Baskoro lagi. "Silakan dimakan Kang, dihabisin ya. Saya teh buatnya penuh perasaan," jawab Laras malu-malu. "Tenang aja Neng, kalau bisa piringnya Akang makan," jawab Parjo. "Saya tinggal dulu ya Kang, saya mau urus jamu saya," kata Laras pamit ke belakang. Sedangkan dua pria ini tidak begitu memperdulikan ucapan Laras tentang jamu. Keduanya makan dengan sangat lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Sampai saat keduanya bersamaan menggigit ikan asin yang dibakar oleh Laras tadi. Merasa sedikit aneh sebab sangat keras hingga membuat gigi mereka sakit. "Keras bener ini Kang ikannya," keluh Baskoro. "Iya, kayak gigi tulang ya kan?" Parjo mengiyakan ucapan sahabatnya. Tiba-tiba, Jamu Mirna sudah datang. Jamu hangatnya sudah siap. Jamu."
Sontak keduanya terhenti mengunyah dan saling tatap dengan mata yang melotot. Mereka mendengar suara yang sudah lama tidak terdengar di kampung itu. Itu suara Mirna kan, Kang? Tanya Baskoro tergagap. Iya, itu si Mirna, jawab Parjo sambil memejamkan matanya. Lalu keduanya merasa geli di tangan kanan mereka, seolah ada binatang yang menggigit jari-jari mereka. Dan keduanya pun melihat ke arah piring dan... Tidak. Mereka memuntahkan apa yang mereka makan tadi. Sebab kini di piring makan itu terlihat begitu banyak belatung dan juga ulat kaki 1000. Ikan yang mereka gigit dan keras tadi berubah menjadi jari-jari wanita yang sangat lentik. Kabur, Kang! Teriak Baskoro yang berlari ke arah belakang diikuti oleh Parjo. Namun karena tak melihat dengan baik, kini mereka menabrak sesuatu yang empuk dan bau. Waduh, sakit sialan! Umpat Baskoro mengusap keningnya dengan menutup mata. Tiba-tiba, pocong! Teriak keduanya bersamaan. Kalian harus ikut mati bersamaku. Aku tidak ingin sendiri menebus semua ini. Ucap suara yang sangat mirip dengan suara Jarwo. Jarwo, itu kamu? Tanya Baskoro tergagap. Kalian harus mati. Pocong yang ternyata adalah sahabat mereka itu melayang mengitari mereka di atas kepala. Matanya memerah. Bagian perutnya mengeluarkan darah yang amat banyak. Tubuhnya yang bau membuat siapa-siapa yang menghirup aromanya bisa pingsan. Neng Laras, tolong kami, Neng! Teriak Parjo yang mulai kepanikan. Saya maksudnya, Kang. Sosok Laras tadi berubah menjadi Mirna, memakai kebaya Sunda yang biasa digunakan oleh Mirna, serta kain jariknya. Bakul jamunya pun kini berada di bagian punggung arwah Mirna. Jamunya, Kang? Jamu kuatnya sudah siap. Tidak. Keduanya berlari sekencang mungkin tanpa melihat ke arah belakang lagi. Sedangkan arwah Mirna kini tertawa jelas melihat targetnya berlari ketakutan. Tunggu waktunya tiba, kalian akan kubuat mati. Sosok arwah Mirna menghilang begitu saja. Dan begitu pula dengan pocong Jarwo yang ikut menghilang bersama dengan arwah Mirna. Keesokan harinya, Parjo dan Baskoro terbangun di depan pohon beringin tempat Mirna mereka gantung. Keduanya belum menyadari jika sejak tadi malam mereka tidak kabur ke rumah, melainkan ke pohon beringin tempat Mirna meregang nyawa. Sakit banget kepala saya. Ringis Baskoro mulai tersadar. Kang, bangun, Kang. Akang. Baskoro panik setelah melihat area sekelilingnya. Aduh, kamu tadi ribet banget. Saya masih ngantuk, jawab Parjo mengubah posisi tidurnya dan melanjutkan tidurnya. Akang, bangun, Kang. Kita mati pohon beringin, tempat si Mirna digantung, Bang. Teriak Baskoro di telinga Parjo. Karena suara yang besar dan mendengar ucapan Baskoro tadi, sontak Parjo langsung bangkit dan berdiri melihat area sekitar. Ia masih mengingat jelas tadi malam jika mereka masuk ke dalam rumah dan tergeletak di lantai karena kelelahan berlari. Awas kamu, Mirna, lihat saja. Setelah aku meminta dukun Somantri bertindak, akan aku buat kau langsung ke neraka, teriak Parjo dan melempar tali yang masih ada di dahan itu. Sekarang buruan kita pergi ke rumah dukun Somantri. Saya nggak mau mati mengenaskan dan sia-sia seperti Jarwo, umpat Parjo lagi. Kini keduanya pun dalam perjalanan menuju rumah dukun Somantri yang letaknya sedikit lebih jauh ke arah kaki gunung. Siang, Mbah, ucap Parjo setelah dipersilakan masuk. Mau apa kemari? Tanya Mbah Somantri, to the point. Saya mau minta pertolongan dan perlindungan, Mbah. Kami dikejar dan diganggu oleh kuntilanak, Mbah, jawab Parjo sambil menyusun seserahan di atas meja Mbah Somantri. Manusia yang kalian bunuh menjadi kuntilanak itu si tukang jamu. Kekeh Mbah Somantri dengan giginya yang sudah merah karena mengunyah sirih. Mbah tahu dari mana? Tanya Baskoro menggerenyitkan kening. Tidak penting. Saya tahu dari mana perbuatan keji kalian.
Yang jelas, arwah Mirna tidak akan pergi sebelum kalian merasakan mati seperti teman kalian itu, ucap Simba sambil membakar kemenyan. Bantu kami, Mbah. Kami akan membayar sebanyak yang Mbah inginkan, tawar Parjo lagi. Akan aku usahakan semaksimal mungkin. Ini tidak akan mudah. Arwah itu menjadi arwah penasaran ketika dendamnya belum terbalaskan, bisik Mbah Somantri. Di lain tempat kini seorang wanita tengah gelisah dengan pikirannya sendiri. Sejak tadi ia sudah mondar-mandir berjalan mengitari rumahnya, entah sudah keberapa kalinya. Menggigit kukunya adalah bentuk menenangkan dirinya sendiri. Kurang ajar, dia malah semakin berani berkeliaran di sini, ujar wanita itu seorang diri. Aku harus bisa menenangkan diriku. Tidak ada yang boleh tahu dan curiga padaku. Setelah mengucap mantra menenangkan diri, kini wanita itu bergegas menuju ke suatu tempat yang sangat ia tuju. Lain halnya dengan Bu Ratmi yang kini sudah jarang bergabung dan bergaul sesama warga sejak kematian putrinya. Mirna, ibu merindukan kamu, nak, isak Bu Ratmi. Ibu. Suara yang sangat dirindukan oleh Bu Ratmi kini menggema di kamarnya. Sayang, kamu kembali. Ibu merindukanmu, Mirna, ucap Bu Ratmi sambil menangis. Tidak sedikit pun ia merasa takut. Tunggu saja, Ibu. Ibu tidak perlu melakukan apapun, ujar arwah Mirna. Tapi, nak, belum sempat melepaskan rasa rindu dan penasarannya, kini arwah Mirna kembali menghilang begitu saja. Bu Ratmi sudah bertekad akan mencari tahu sendiri siapa pelaku yang sudah tega menghabisi nyawa putrinya. Di bawah kaki gunung yang terkenal misterius itu, kini Parjo dan Baskoro mendengarkan petunjuk yang diberikan oleh Mbah Somantri untuk menghalau arwah Mirna dari mereka. Nanti air di dalam botol ini kalian minum, tapi jangan ditelan, ujar Mbah Somantri. Jadi maksudnya dikumur-kumur, Mbah? Tanya Parjo heran. Bukan, tetapi sisa air di botol ini kalian siramkan ke sekeliling rumah sampai habis dan harus satu putaran penuh. Lalu garam ini lemparkan ke atas atap rumah kalian hingga habis saat tengah malam di Jumat Kliwon. Hidupkan air keran kamar mandi kalian dari surup hingga fajar tiba. Ingat, tidak boleh berhenti, kata Mbah Somantri lagi. Ada Jumat Kliwon ya, Mbah? Tanya Baskoro sebenarnya ketakutan. Ya, hari Jumat Kliwon. Karena di malam itu para jin dan iblis serta seluruh pengikutnya keluar secara bersamaan. Tujuannya agar setan apapun tidak bisa melihat rumah kalian. Karena setelah ritual itu kalian lakukan, rumah kalian akan tertutup oleh kabut di mata makhluk tak kasat mata, jawab Mbah Somantri. Baik, Mbah, kalau begitu kami pamit dulu, Mbah. Jangan lupa, pakai ini agar kalian selamat sampai ke rumah. Urusan arwah tukang jamu itu biar menjadi urusanku saja, ucap Mbah Somantri sambil memberikan 2 buah pasang caping. Baik, terima kasih, Mbah, ucap keduanya bersamaan. Keduanya pun pamit pergi meninggalkan rumah Mbah Somantri yang terletak sangat jauh dari kampung Balai Asri. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sedikit gerimis dan tidak begitu gelap seperti kemarin sore. Namun, suasana mencekam masih terasa dan membuat bulu kuduk merinding. Aduh, Kang, jangan ngebut atau bawa motornya. Caping saya bisa terbang ini, Kang, keluh Baskoro. Kamu mau hujan lagi kayak kemarin? Saya cuma mau sampai rumah dengan cepat aja. Pegang atau caping kamu, kesal Parjo. Dan benar saja, ketakutan Baskoro benar terjadi. Caping miliknya terbang jauh ke belakang. Kang, aduh Kang, caping saya terbang, teriak Baskoro melihat ke arah belakang. Aduh, kamu teh kenapa teledor banget sih? Bentak Parjo sambil menghentikan motornya dadakan. Keduanya kini kembali putar arah dan melihat caping milik Baskoro terjatuh dengan posisi terbalik, sehingga membuat air terampung di sana. Udah jadi baskom punya kamu tuh, keke Parjo melihat caping milik Baskoro penuh dengan air. Sial mana, Kang, omel Baskoro. Malam harinya, keduanya duduk di teras rumah Parjo. Hujan telah berhenti
namun angin masih kencang dan menusuk kulit, bahkan terasa ngilu hingga ke dalam tulang. "Kang, kecium bau aneh lagi nggak?" endus Baskoro dengan hidungnya. "Iya sih, baunya kayak di saungnya si Laras kemarin. Jangan-jangan ada..." Ucapan Parjo terhenti ketika melihat sosok hitam melintas di hadapannya sangat cepat. Kang, itu tadi apa? Sekelebat hitam bukan? Iya kan, Kang?" Baskoro tergagap karena melihat jelas bagaimana sekelebat hitam itu melintas. "Kayak genderuwo bukan sih? Matanya teh biru terang. Ah, ngapain dia di sini?" ringis Parjo yang mulai ketakutan. "Akang teh lupa, rumah Akang kan agak naik ke atas. Terus di belakang juga ada banyak bambu, Kang. Itu kan sarang dia," kata Baskoro mengingatkan. "Kamu bener, saya lupa di belakang ada pohon bambu. Sejak si Mirna mati, kenapa rumah saya jadi serem ya?" pikir Parjo. "Si Mirna kayaknya, Kang, ngajakin temen tak kasat matanya buat nakutin kita, Kang." "Kamu teh bener, pasti ulah hantu sialan itu," umpat Parjo sambil membakar tembakaunya. Asik berdebat dan bercerita perihal Mirna. Kini keduanya tidak sadar jika sejak tadi sosok yang mereka bicarakan ada di halaman rumah Parjo. Jamu, Neng Mirna udah siap, Akang." Jamu? Mirna? Parjo tergagap. Sedangkan Baskoro kini sudah tidak sadarkan diri. Dirinya seolah pingsan setelah meneguk kopi buatannya. Baskoro, kamu kenapa tidur, Bas? Bangun, ayo bangun. Ada si Mirna eta." Parjo terus mengguncang tubuh temannya yang seperti orang terlelap. Karena sudah tidak tahan lagi, Parjo pun kini berlari meninggalkan Baskoro yang terkulai lemas di atas kursi santai milik Parjo. Sedangkan Parjo kini berlari sekencang mungkin hingga tak sadar menabrak seseorang yang sangat ia kenali. Bos, bantu saya. Bos, si Mirna ngejar saya," pinta Parjo pada orang yang ia panggil dengan sebutan bos. "Itu bukan urusan saya. Saya hanya meminta kalian agar menyingkirkan dia dari desa ini, bukan membuat dia justru gentayangan seperti ini." Orang itu marah karena ucapan Parjo. Tapi bos, itu kan..." "Gak ada tapi-tapian. Saya tidak terlibat dengan kalian. Permisi," kata orang itu kini meninggalkan Parjo yang sakit hati. "Dasar sialan, kurang ajar, penipu. Awas kamu ya, saya akan balas perbuatan kamu," umpat Parjo dalam hatinya. Kini ia pergi ke rumah Pak RT, berharap di sana ia bisa menumpang menginap. Telinganya masih terngiang-ngiang akan suara merdu Mirna saat berjualan jamu. Ada sedikit penyesalan dalam hatinya. Namun apalah daya, itu semua sudah terjadi. Nasi telah berubah menjadi bubur. 1 minggu kemudian, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, kini saatnya Parjo dan Baskoro melakukan ritual yang diperintahkan oleh Mbah Somantri di rumah mereka. Keduanya kini sudah selesai dengan rumah Parjo dan menuju rumah milik Baskoro yang terletak 10 rumah dari rumah Parjo. Padahal sudah 1 minggu pula sejak terakhir kali Parjo ketakutan. Mirna sudah tidak bergentayangan lagi di kampung Balai Asri, seolah ia benar-benar pergi dan tak kembali lagi. Kini keduanya berkomat kamit membaca mantra pengusir hantu yang diberikan oleh Mbah Somantri, tanpa mereka sadari jika Mirna kini justru tertawa melihat betapa bodohnya dua pria yang ia lihat saat ini. Suara itu terdengar jelas oleh Baskoro dan juga Parjo. Namun mereka tetap acuh, percaya akan ucapan Mbah Somantri yang mengatakan untuk tidak merespon apapun yang mereka dengar atau mereka lihat. "Kemarilah Kang Parjo." "Kemarilah Kang Baskoro." "Udah, kamu diam aja Baskoro. Jangan lihat kemana-mana. Tetap fokus sama tujuan kita, atau kita bisa gagal. Buka mata kamu lebar-lebar Baskoro. Jangan dipejam gitu," omel Parjo yang sebenarnya sudah takut melihat Mirna duduk di atas atap rumah Baskoro. Penampilan Mirna saat ini sama persis seperti mereka melecehkannya saat itu. Kebaya dan kain jerik yang sama, bahkan matanya yang melotot itu juga sama. Lidahnya menjulur keluar dengan kepala yang miring ke kiri. Kini tiba saatnya proses melempar garam ke atas atap rumah Baskoro. Dan
Garam itu dilempar dengan jumlah yang banyak ke atap rumah Baskoro. Dan tak lama kemudian, sakit, jerit arwah Mirna merasa seperti terbakar. Hentikan ini, hentikan, jeritnya lagi. Rasain kamu Mirna, makanya jangan gangguin kami, ejek Baskoro tiba-tiba berani. Rasakan, sebentar lagi kamu akan ke neraka, bertemu dengan suamimu yang bodoh itu. Tak sia-sia kami menghabisi nyawanya, ujar Parjo tanpa sadar membuka rahasianya. Apa? Kalian memang manusia biadab, tidak tahu diri. Kalian akan membayar semuanya, teriak Mirna. Karena teriakannya yang menggelegar, angin bertiup lebih kencang berlawan arah. Lampu di perkampungan Balai Asri kini menjadi mati total. Semua padam. Bahkan untuk menyalakan lilin atau opor saja sudah tidak bisa, sebab angin yang sangat kuat bagaikan angin puting beliung. Kalian akan mati, mati, teriak Mirna kini terbang dan melayang menelusuri seluruh pelosok kampung Balai Asri. Sementara di rumah para warga kini merasakan ketakutan, berpelukan satu sama lain, merasa bahwa sebentar lagi badai akan tiba. Sedangkan kini sosok Mbah Sumantri mengejar Mirna yang melintas dan melewati atap rumah warga di kampung. Dirinya yang tengah bermeditasi melihat dalam renungannya jika Mirna sedang mengamuki perbuatan dua orang yang tak lain adalah Baskoro dan Parjo. Berhenti kau tukang jamu sialan, teriak Mbah Sumantri. Sosok Mirna terhenti saat akan terbang lebih jauh lagi mengitari kampung Balai Asri. Senyum menyeramkannya ia terbitkan hingga mulutnya itu menjadi lebar dan menampilkan gigi yang tajam dan juga runcing. Lidahnya kini terjulur keluar dari mulutnya dan tak lupa aroma jamu yang menyeruak. Perlahan Mirna membalikkan tubuhnya dan tersenyum sangat lebar ke arah Mbah Sumantri. Kau ingin ikut campur urusanku kakek tua? Ucap Mirna dengan suara beratnya. Bahkan kini suaranya ikut menggema. Hentikan semua kejahatanmu. Kembalilah ke asalmu, ke duniamu, titah Mbah Sumantri. Berkacalah kau kakek tua. Kejahatanmu lebih banyak dari apa yang aku lakukan. Dan aku tidak melakukan kejahatan apapun. Kata Mirna yang sukses membuat Mbah Sumantri terbakar emosi. Diam kau kuntilanak sialan. Kau akan mati hari ini, teriak Mbah Sumantri. Aku sudah mati sejak mereka membunuhku. Bodoh. Ternyata dukun seperti kau lebih bodoh dari yang aku kira. Mirna tertawa puas melihat bagaimana Mbah Sumantri marah dan kebakaran jenggot. Tanpa Mirna sadari, Mbah Sumantri mengeluarkan air suci yang jika ia percikan saja pada Mirna, arwah itu akan terbakar. Matilah kau wanita biadab, teriak Mbah Sumantri. Tidak. Tubuh itu terjatuh ke tanah dan mengejang seperti ikan yang tidak mendapatkan air. Jangan mengganggu anakku. Dia sedang menuntut keadilan, teriak Bu Ratmi. Ya, Bu Ratmi datang di satu waktu yang tepat. Ia menancapkan sebuah kapak ke punggung Mbah Sumantri. Sontak membuat tubuh yang memang sudah tidak begitu kuat itu jatuh tersungkur ke tanah dengan darah yang mengalir dari mulut dan punggungnya. Saking kuatnya tenaga Bu Ratmi, kapak itu menembus jantung Mbah Sumantri. Dan kapak inilah yang membuatnya meregang nyawa. Neng, anak ibu, kamu gak apa-apa kan nak? Isak Bu Ratmi mendekat arwah Mirna yang kini dengan wujud layaknya ketika ia masih hidup. Bahaya bu, ibu berbahaya melakukan hal seperti tadi. Biarkan aku yang membalaskan dendamku bu. Aku tidak ingin hal buruk terjadi pada ibu. Tapi untuk ini, aku berterima kasih. Aku menyayangimu ibu, ucap Mirna menangis. Sungguh ia sangat merindukan ibunya. Siang sebelum ia mendapat perlakuan keji, ia sudah menyiapkan hadiah untuk sang ibu, yakni sebuah kalung emas yang ia beli dari hasil perjualan jamu. Namun sayang, belum sampai ia memberikan hadiah itu, ajal datang menjemputnya dengan cara yang tidak layak. Siapa orang itu nak? Katakan pada ibu, agar ibu bisa membantumu, isak Bu Ratmi melihat putrinya. Ibu akan tahu nanti. Sekarang pulanglah ibu,
sebentar lagi akan fajar, kata Mirna dan langsung kembali ke wujud asalnya, kuntilanak. Sampai jumpa, Bu. Arwah Mirna perlahan menghilang dari hadapan ibunya. Ibu menyayangimu, Nak. Setelah kepergian Mirna, kini Bu Ratmi mengambil kembali papak miliknya yang masih menancap di tubuh Mbak Somantri, membungkusnya dengan kain jarik miliknya dan berjalan ke arah sungai guna membersihkan sisa darah yang menempel di sana. Keesokan harinya, warga kampung kembali geger melihat tubuh seseorang yang tergeletak dengan wajah yang tertutup oleh daun pisang. Perlahan Deden si penggali kubur membuka daun pisang itu dan "Astagfirullah, ini Mbak Somantri," ucapnya terkejut. Begitu pula dengan warga yang berada di sekitar itu, terkejut bukan main. Menurut mereka, jika Mbak Somantri sudah turun dari kaki gunung dan masuk ke perkampungan, itu tandanya desa itu akan mengalami hari-hari yang menakutkan. Para warga kembali cemas dan risau, takut jika semua ini adalah ulah hantu Mirna. "Sepertinya Mbak Somantri dibunuh," ujar Pak RT. "Asep, Deden, tolong gali kuburan untuk Mbak Somantri. Mayatnya harus kita kebumikan sebelum asar. Saya tidak ingin ditunda-tunda, mengingat ini adalah jasad seseorang yang bermain dengan ilmu hitam," sambung Pak RT lagi. Di saat semua orang kini bergosip tentang kematian Mbak Somantri yang tiba-tiba, lain halnya dengan Bu Ratmi yang terlihat senyum bahagia. Dalam pikirannya, tidak ada yang boleh menyakiti putrinya, meskipun sudah menjadi arwah yang gentayangan. Sedangkan Parjo dan Baskoro baru saja terbangun saat mendengar pentungan berbunyi di depan rumah Baskoro. Ya, keduanya menginap di rumah Baskoro. "Ada apa ini, Bang Didi?" tanya Baskoro masih dengan muka bantalnya. Itu, kita semua para lelaki diminta membantu membawa jenazah Mbak Somantri ke kaki gunung," ucap Dedi. "Apa?" teriak keduanya bersamaan. "Kenapa kalian kaget begitu? Udah yuk, kita bantu yang lainnya, karena harus digotong pakai keranda. Dia dimakamkan di samping rumahnya," kata anaknya. Kata Dedi lagi. "Duluan saja, Mang, mau bersihin badan dulu," tolak Baskoro secara halus. Selepas kepergian Dedi, keduanya semakin panik. Baru saja akan memulai hidup yang tenang, kini keduanya harus ketakutan lagi. "Pasti Mbak Somantri dibunuh sama Mirna," decak Parjo saat meneguk kopi. "Ya siapa lagi? Dia dukun terhebat dan terkuat di wilayah kita. Kematiannya membuat para warga ketakutan," sambung Baskoro lagi. Setelah proses pemakaman yang singkat, semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, ada satu wanita cantik yang selama ini juga bisa termasuk kembang desa jika ia bergaul seperti wanita pada umumnya, mendatangi Bu RT. "Bu, perkenalkan, nama saya Astuti. Saya anaknya Bapak Kasim. Sudah hampir 1 tahun di kampung ini. Maaf jika saya baru memperkenalkan diri," ujar Astuti sangat lembut, hingga membuat orang lain tersanjung karenanya. "Ya ampun, kamu teh cantik pisan. Gelis amat kamu, Neng. Ayo lagi, mau gak sama anak ibu?" canda Bu RT yang memang terpana dengan kecantikan Astuti. "Bu RT bisa saja, saya masih biasa saja kok, Bu," ujar Astuti malu-malu. "Saya teh ngomong apa adanya. Kalau menurut saya kamu teh sangat cantik, Mah," sambung Bu RT lagi. "Terima kasih atas pujiannya, Bu RT. Oh iya, saya ingin bertanya, apakah sudah ada yang menggantikan pedagang jamu seperti Mbak Mirna? Kalau belum ada, saya mau berjualan di sini," ujar Astuti menawarkan diri. "Belum ada? Astuti, sok coba aja kamu jualan di sini. Pasti ramai yang beli, karena warga kampung di sini sudah terbiasa setiap pagi meminum jamu buatan Mirna. Nah kali ini giliran kamu, tunjukkan kalian ke mereka," jelas Bu RT. "Baiklah, terima kasih Bu RT," saut Astuti. Keesokan harinya, Astuti benar menjual jamu menggunakan pakaian dan cara menggendong bakul yang sama persis seperti Mirna. Sontak membuat warga sedikit merasa takut. Takut jika itu adalah arwah Mirna yang menyamar menjadi Astuti. Jamu Astuti datang," saut Astuti dengan suara yang tak kalah merdu dari Mirna.
Itu yang jualan jamu kenapa mirip banget ya sama nadanya si Mirna dulu? Bisik Sri, penjual bakso. Iya bener, apa jangan-jangan itu si Mirna yang nyamar ya? Bisik para pelanggan bakso di warung itu. Ah nggak mungkin, itu kan si Astuti anaknya Pak Kasim. Tapi benar sih, dia mirip banget sama mendiang si Mirna ya, celetuk salah satu pelanggan. Saya rasa si Mirna bakalan marah, posisi dia tergantikan, saut Sri. Iya, bener banget itu Bu Sri. Semoga aja si Mirna gak ganggu dia ya, bisik para pelanggan. Tiba-tiba, sakit banget, ringis Astuti saat dirinya terjatuh di jalan bersamaan dengan bakul jamunya. Aduh, maaf banget mbak, saya gak sengaja, ujar seorang pemuda tampan. Mari mbak, saya bantu berdiri, sambung pria itu sambil menjulurkan tangannya. Tanpa melihat siapa yang ada di hadapannya, Astuti menerima uluran tangan tersebut. Terima kasih banyak, ucap Astuti terkejut memelankan suaranya. Adrian, kamu Adrian kan? Tanya Astuti tergagap. Sang pria yang dimaksud oleh Astuti pun kini menatap Astuti dengan raut wajah yang sama terkejutnya. Astuti, kamu? Astuti di kelasku dulu kan? Tanya Adrian balik dengan wajah sumringahnya. Iya, ini saya Astuti, jawab Astuti malu-malu. Maaf ya, saya nggak sengaja tadi. Saya terlalu sibuk main ponsel, jadinya saya nggak ngeliat kamu, sesal Adrian lagi. Nggak masalah, saya teh juga kurang hati-hati, jalan nunduk terus sampai nggak ngeliat ada orang di depan saya, jawab Astuti dengan wajahnya yang sudah merah merona seperti jahe merah. Lalu dengan sigap, Adrian membantu Astuti mengemas botol jamunya yang berserakan dan sudah tumpah di jalanan. Udah lama kamu jualan jamunya, Astuti? Tanya Adrian sambil mengangkat bakul jamunya. Baru hari ini, baru mau mulai jualan karena yang lama udah meninggal orangnya, ujar Astuti lagi. Lalu Adrian hanya menganggukkan kepalanya, pertanda ia mengerti maksud ucapan Astuti. Yuk, aku antar kamu pulang. Gak mungkin mau jualan lagi kan? Semuanya udah berantakan. Nanti biar aku ganti rugi aja semuanya, ucap Adrian sambil memeluk bakul milik Astuti. Gak usah tuh, ini mah udah bisa sedikit aja. Gak usah diganti, gak masalah kok. Udah, gak apa lo Astuti. Kamu kan jualan, dan ada insiden seperti ini, kamu bisa rugi kan pastinya. Jadi biarin aku ganti aja tanpa ada penolakan. Titah Adrian tak bisa dibantah. Keduanya pun kini berjalan beriringan menuju rumah Astuti yang lumayan jauh dari lokasi mereka saat ini. Banyak warga yang melihat bagaimana kedekatan kedua anak muda ini. Mereka seolah tak tahu atau lupa jika pria itu adalah warga desa Balai Asri yang baru saja pulang dari kota. Astuti, saya boleh nanya sama kamu gak? Tanya Adrian sedikit menahan senyumnya. Boleh, mau nanya apaan? Jawab Astuti sedikit tersenyum. Si Mirna, rumahnya masih di tempat yang lama kan? Dia udah nikah apa belum? Tanya Adrian malu. Astuti yang mendengar nama Mirna disebut oleh pria di hadapannya ini sedikit kecewa. Bagaimana tidak? Sejak dahulu, sejak masuk ke bangku sekolah menengah atas, Astuti sudah mulai jatuh cinta pada pandangan pertama pada Adrian. Namun sayang, pria yang ia sukai ini sudah menjalin hubungan dengan kakak tingkat Astuti. Hei, halo, Astuti, kamu ngelamun ya? Ardian mengipaskan tangannya di hadapan Astuti. Maaf, saya teh kecapean. Mana rumah masih jauh. Berhenti dulu ya, ajak Astuti pada Adrian. Keduanya pun duduk di pinggir bangku bambu yang telah tersedia di pinggir sungai. Biasanya digunakan oleh warga kampung untuk mencuci atau memancing ikan. Kamu teh belum jawab pertanyaan saya tuh, kata Adrian lagi saat mereka sudah duduk mengarah ke sungai. Aku kasih tahu, tapi nggak boleh kaget ya, ringis Astuti. Kenapa memangnya? Kening Adrian mengerut. Sebenarnya Mbak Mirna udah meninggal, sekitar kurang lebih 2 minggu lalu, jelas Astuti dengan wajah sedihnya. Hah? Kamu bohong kan? Sentak Adrian tidak sengaja. Ia sampai berdiri karena terkejut.
Aku nggak bohong, A. Tanya saja warga di sini kalau A nggak percaya. Jawab Astuti sedikit terkejut dan menaikkan suaranya. Adrian yang sadar telah membentak dan membuat Astuti terkejut seketika, tersadar dan merasa bersalah. Maafin saya, Astuti. Saya hanya terkejut mendengar kabar ini. Saya belum sempat meminta maaf sama dia, tapi sekarang malah dapat kabar seperti ini. Sesal Adrian sambil mengusap wajahnya. Mau minta maaf buat apa, A? Tanya Astuti penasaran. Dulu saya pernah berbuat salah sama dia. Saya kemakan omongan fitnah yang tertuju sama dia. Ujar Adrian yang menerawang kejadian beberapa tahun lalu. Di belakang ruangan laboratorium kini telah terjadi perdebatan antara seseorang pemuda ketua OSIS dan sekretarisnya. Kamu jujur aja deh. Kemarin kami pergi jalan sama ke kelas itu kan? Iya kan, Mirna? Ucap Adrian sedikit mengguncang tubuh Mirna. Kak, berhenti menuduhku seperti itu. Aku gak pernah pergi jalan sama pria manapun selain sama kakak. Kakak, tahu kan bagaimana ibu aku? Dia gak akan ngizinin aku pergi kalau gak sama orang yang udah deket sama dia. Ucap Mirna sedikit memelas. Pembohong kamu, Mirna. Udah, aku gak percaya lagi sama kamu. Kita putus saja. Aku gak bisa jalani hubungan dengan seorang wanita pembohong. Ucap Adrian menatap sinis dan tajam pada Mirna, lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah terbayang akan kejadian beberapa tahun lalu, kini Adrian merasa sangat menyesal. Terlebih lagi ketika ia tahu jika Mirna sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kak Adrian, kakak kenapa? Tanya Astuti yang sedikit kesal melihat perubahan wajah Adrian. Kakak cuma ingat kejadian dulu. Andai saja saya percaya sama dia, pasti saat ini saya sudah menikah dengan Mirna. Jawabnya sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Mbak Mirna sudah menikah, Kak, dan suaminya meninggal di saat hari pernikahannya. Sedangkan Mbak Mirna meninggal seminggu setelahnya. Jelas Astuti lagi. Apa? Meninggal karena apa keduanya? Kenapa bisa berdekatan seperti itu? Tanya Adrian heran. Kalau suaminya, saya nggak begitu tahu, karena apa. Tapi kalau Mbak Mirna, dia... Astuti menggantung ucapannya. Karena apa? Adrian menahan nafasnya. Mbak Mirna ditemukan tergantung di atas pohon beringin dengan keadaan tidak berbusana. Sepertinya bunuh diri, Jelas Astuti lagi. Astagfirullahaladzim, Mirna dilecehkan? Tanya Adrian lagi memastikan. Sepertinya begitu, sebab tubuhnya tidak berbusana. Semua warga melihat anggota tubuhnya sedang telanjang itu, Adrian terkejut bukan main mendengar wanita yang masih ia cintai sampai saat detik ini meninggal dengan cara yang sangat tidak baik sama sekali, tidak terhormat, dan juga meninggalkan aib setelah kepergiannya. Lama keduanya terdiam di pinggir sungai, ditemani dengan suara aliran air sungai yang menenangkan. Adrian dengan penyesalannya yang akan ia bawa sampai mati, Astuti dengan rasa kecewanya pada Adrian. Pikirnya setelah beberapa tahun berlalu, semuanya akan berubah, tidak lagi sama seperti dulu. Namun ia salah. Ia salah besar. Pria yang menjadi penyemangat hidupnya saat masih sekolah dulu, belum bisa lepas dari masa lalunya yang bahkan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Udah sore, saya pulang dulu ya. Mau beresin botol yang pada kotor. Pamit Astuti pelan dan mulai beranjak dari tempatnya. Sedangkan Adrian seolah masih larut dengan pemikirannya sendiri. Ia tidak menyadari apa yang Astuti katakan hingga gadis itu sudah berlalu dan menghilang begitu saja dari dekatnya. Malam harinya, Parjo dan Baskoro sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, mereka selalu bergantian tidur di rumah satu sama lainnya. Namun kini mereka kembali setelah istri mereka kembali ke desa. Kang, ada penjual jamu baru ya? Anaknya si Pak Kasim? Tanya Dewi pada Baskoro. Masa iya? Akang nggak tahu, Neng. Akang hari ini sibuk nemenin Kang Parjo pergi ke kampung sebelah. Jawab Baskoro yang memang tidak mengetahui sama sekali. Iya, kamu masih sibuk terus. Istri baru pulang bukannya kelon sama istri, malah keluyuran sama orang lain. Ujar Dewi menatap suaminya tajam. Eneng teh kangen sama Akang. Bilang dong dari tadi, kata Baskoro yang langsung membaringkan tubuh istrinya di ranjang. Mulailah kini pelayan-pelayan yang sudah lama mereka rindukan satu sama lain. Mengingat Dewi pergi ke kampung halamannya dengan waktu terbilang lama,
membuat keduanya saling merindukan sentuhan yang selama ini menjadi candu bagi mereka berdua. Baru saja akan memulai ritual bercocok tanam, Baskoro yang semula menutup matanya merasakan sentuhan Dewi kini membuka perlahan kedua matanya itu. Dan, "Hai Kang Baskoro." Arwah Mirna kini berada di atas ranjangnya. Tidak!" teriak Baskoro tepat di atas wajah Dewi. "Akang, ngapain teh teriak? Akang kesurupan lagi?" teriak Dewi yang semula sudah merasakan aliran listrik di dalam tubuhnya karena sentuhan suaminya. Kini justru terkejut ketika suaminya meneriakinya. "Dewi, ini beneran kamu kan?" tanya Baskoro tergagap. "Jadi menurut kamu teh siapa, Kang? Kamu ada main sama perempuan lain ya selama aku gak ada?" teriak Dewi di telinga suaminya. "Kang, ayo Kang, jamu kuatnya." Arwah Mirna kembali datang dan mengganggu Baskoro. Pergi kamu Mirna, pergi!" teriak Baskoro lagi sambil menutup matanya. Satu tamparan kuat dan panas kini tiba di pipi Baskoro. Saking kuatnya tamparan itu, jejak tangan Dewi membekas di pipi suaminya. Baskoro yang terkejut karena ditampar secara tiba-tiba, kini terpancing emosi dan mulai mendekati istrinya dengan wajah yang menyeramkan. "Akang, apa-apaan kamu teriak Dewi lagi berjalan mundur secara perlahan. "Mati, kamu harus mati Mirna!" teriak Baskoro dan mulai mendekati istrinya itu. Dengan gerakan cepatnya, tangan Baskoro kini sudah tiba di leher Dewi dan bersiap mencekiknya dengan kuat. Dewi yang terkejut melihat suaminya kini tak bisa pergi karena sudah tersudut dengan lemari pakaian mereka. Ingin berteriak, ia tidak begitu bisa mengeluarkan suaranya. "Lepaskan Kang!" pinta Dewi dengan memukul kuat tangan suaminya. Tiba-tiba, "Bapak, hentikan!" Seketika tubuh Baskoro menegang. Ia mendengar suara itu, suara putri semata wayangnya. Dengan perlahan ia melepaskan tangannya dari leher Dewi. Kemudian melihat putrinya yang kini menangis memeluk ibunya. "Bu, ibu gak apa-apa kan Bu?" tanya Raya, putri Baskoro dan Dewi. "Gak apa-apa nak, bapakmu sepertinya sedang kerasukan." Dewi menatap suaminya penuh kebencian. "Neng, maafin Akang. Akang gak tahu tadi bisa kenapa begitu. Tiba-tiba saja ada suara untuk minta kamu dibunuh saja, Neng." Baskoro membelas. Ia merasa tidak bersalah sebab penglihatannya adalah arwah Mirna. "Raya, main di luar dulu ya nak. Ibu mau bicara sama bapak kamu," ujar Dewi yang membelai pelan rambut anaknya itu. "Baik Bu." Lalu gadis kecil itu berlalu keluar begitu saja. Kini Dewi menatap suaminya bak hendak menelan suaminya sendiri. "Sayang, aku bisa jelasin." "Apa? Sebenarnya ada apa dengan kamu dan Mirna Bang? Bukan sekali saja kamu tak begini Kang. Jawab Kang, jawab!" teriak Dewi lagi. "Kamu nuduh Akang yang bukan-bukan ya?" jawab Baskoro, ucapnya sedikit membentak. "Karena kamu setiap malam ketakutan, selalu nama Mirna yang kamu sebut," teriak Dewi tak kalah keras. "Sudah, Akang mau pergi," ucap Baskoro meninggalkan istrinya. Lalu kini tinggallah Dewi seorang diri di kamarnya. Tekadnya, ia akan mencari tahu segala bukti apakah benar suaminya pernah bermain busuk di belakangnya atau tidak. Sementara itu, di rumah Parjo kini tengah menikmati makan malam yang sudah lama dinantikan. Namun, baru saja akan menyuap makanan dalam mulutnya, kini terdengar suara ketukan pintu. "Aduh, siapa sih malam-malam bertamu?" oceh istri Parjo. Namun, baru saja istrinya akan berdiri, Parjo menahannya dan menggantikan posisi istrinya. Angin berhembus kuat. Parjo menutup matanya, berpikir saat itu ada pasir yang akan bertebangan. Namun saat akan membuka mata tiba-tiba, "Pocong!" teriak Parjo berlari ke arah dalam rumahnya. "Akang, kunaon? Akang teh kenapa bilang pocong?" cicit Desi. Ada pocong di depan pintu," ujar Parjo sambil bersembunyi di belakang istrinya. Desi yang memang sedikit pemberani pun berjalan ke arah pintu, diikuti oleh Parjo. Sesampainya di depan pintu, benar saja Desi melihat apa yang diucapkan oleh suaminya. "Kang, ayo ikut bersama aku,"
Ujar pocong itu yang tak lain adalah Jarwo. Kang Jarwo, Desi terkejut setengah mati. Kang, ayo ikut bersamaku. Suara itu bergema lagi di telinga Parjo. Pergi kamu Jarwo, teriak Parjo sambil mengusir dengan tangannya. Jangan ganggu saya Jarwo, teriaknya lagi. Lalu pocong itu melayang terbang begitu saja, sedangkan Desi masih mencerna tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kang, udah pergi kok pocongnya. Ngapain Akang masih sembunyi di belakang daster saya? Ucap Desi sedikit jengkel. Perlahan Parjo mengeluarkan kepalanya dari belakang tubuh Desi. Dilihatnya dengan mata memijing ke sekitar halaman rumahnya, dan benar saja, sudah tidak ada lagi arwah Jarwo yang menjadi pocong. Syukurlah, ucapnya lega. Kang Jarwo meninggal. Kapan Kang? Kok kamu gak kasih tahu? Kan saya bisa datang waktu dia meninggal, ucap Desi. Iya, dia meninggal waktu kamu baru pergi 1 hari dari kampung. Meninggalnya juga mengenaskan, dan sekarang gentayangan. Terkadang sama arwah si Mirna, dia gentayangannya. Jelas Parjo lagi. Si Mirna gentayangan wajar aja sih Kang. Bagus deh dia gentayangan. Harusnya dia gangguin tuh orang yang udah bawa mati dengan cara mengenaskan seperti itu. Pelakunya bagusnya ditusuk aja itu perutnya sama pisau panas, biar mati sekalian, ucap Desi sambil memeragakan gaya menusuk dengan beringas. Seketika jantung Parjo berdetak semakin kencang. Dirinya mengerasa ngeri mendengar ucapan istrinya yang pikirannya sangat kejam. Namun, ia seolah tidak menyadari perlakuannya pada Mirna jauh lebih kejam. Ih, kamu jahat banget atau Neng? Gak boleh ngomong begitu, jawabnya setelah ia bisa mengendalikan diri. Biarin aja Kang, kalau itu kamu, udah aku yang balesin dendam si Mirna. Rawr, ucap Desi lagi sambil memeragakan kayak harimau yang menerkam. Ada-ada aja kamu Neng. Parjo bergidik ngeri melihat istrinya seperti itu. Ibu, bapak. Baru saja bertepat mengenai Mirna, kini terdengar teriakan membahana dari dalam rumahnya. Teriakan yang berasal dari putri mereka, Sari. Tolong ibu, bapak, teriak Sari, anak tertua Parjo dan Desi. Keduanya bergegas masuk ke dalam rumah mereka menuju meja makan. Sesampainya di sana, mereka berdua terkejut ketika melihat Sari yang kini sudah berada di dinding seolah merayap dengan posisi terbalik. Astagfirullah, Nak, kamu kenapa? Sari, teriak Desi terkejut melihat putrinya. Sari, kamu ngapain jadi spider girl di sana? Tanya Parjo yang sebenarnya juga panik. Diam atuh Kang, harusnya Kang bantuin dia, ucap Desi kesal. Sabar ya Nak, Papa ambilin dulu tangga, jawab Parjo yang langsung berlari menuju gudang rumahnya. Beberapa menit kemudian Parjo sudah kembali bersama tangga lipat yang ia beli waktu itu di kota. Pelan-pelan Nak, nanti kamu jatuh, ujar Parjo mendekap tubuh anaknya dan turun ke bawah secara perlahan. Lalu setelah sampai di bawah, Sari langsung memeluk ibunya dan menyembunyikan wajahnya di dada sang ibu. Ada apa Nak? Kamu sudah aman sama ibu? Kamu tak kenapa? Tanya Desi membelai rambut putrinya. Tadi ada kuntilanak Bu, sama pocong juga. Matanya merah. Mereka bau sekali Bu, sangat bau. Mereka yang buat aku nyangkut di jendela dinding itu Bu, isak Sari yang masih ketakutan. Hah? Gimana ceritanya kamu teh nyangkut karena mereka berdua? Tanya Parjo heran. Gak tahu Pak, tiba-tiba aja badan aku ketarik ke belakang dan disangkutkan di jendela itu. Jelas Sari yang masih 15 tahun itu ketakutan. Itu pasti hantu Mirna ini, sama si Jarwo, kurang ajar, ucap Parjo tanpa sadar. Sedangkan Desi hanya mengerutkan keningnya, mencoba mencari tahu mengapa hantu Mirna sampai mengganggu keluarganya. Apakah ada yang salah di sini? Keesokan harinya, Astuti kembali berjualan jamu seperti biasa. Para pelanggan Mirna terdahulunya kini juga ikut membeli jamu Astuti. Gadis itu merasa bahagia. Usaha jamunya kini membuahkan hasil setelah sebelumnya saat ia ingin berjualan dahulu telah dipacu oleh Mirna. Neng Astuti umurnya berapa? Tanya Mang Asep, petugas ronda kampung Balai Asri. Saya teh masih 19 tahun Mang, ujar Astuti sambil menampilkan senyumnya. Kenapa nggak dari dulu aja jualan jamunya Neng? Tanya salah satu warga.
Kan udah ada Mbak Mirna, Mang. Saya teh nggak mungkin jualan juga. Nanti teh malah saingan kan gak enak atuh, jawab Astuti. Iya juga sih, jamunya si Mirna enak banget. Kental dan gak seret di lidah dan tenggorokan, kata warga lainnya. Hush, kamu jangan ngomong kayak begitu depan Neng Astuti. Nanti mah dia tersinggung, bisik Mang Asep pada Tejo. Meskipun berbisik, namun Astuti samar-samar masih bisa mendengarnya. Rasa kesal dan amarah tentu saja kini ia rasakan, mengingat secara tidak langsung jamu miliknya dibandingkan dengan milik Mirna. Sedangkan kini Bu Ratmi sedang mencari tahu dan mencari bukti tentang orang yang sudah menghabisi nyawa putrinya. Ia tidak ingin menuduh sembarangan, namun ia hanya mencari tahu tentang orang yang ia curigai selama ini. Sejak kematian Mirna dan arwahnya gentayangan, semua warga enggan bertegur sapa dengan Bu Ratmi. Bahkan ada yang sengaja terang-terangan mencemoohnya, seolah tidak bisa mengajarkan agama saat Mirna hidup dulu. Bu Ratmi, panggil Adrian yang saat itu melintas tepat di depan rumah Mirna. Kamu teh temennya sekolah Mirna dulu kan? Jawab Bu Ratmi. Iya, saya Adrian, Bu. Ibu teh apa kabar? Sehat? Tanya Adrian menatap iba pada wanita tua ini. Beginilah Adrian, sejak kepergian Mirna, ibu sudah tidak ada semangat hidup. Ibu hanya menunggu ajal ibu datang agar bisa bersama Mirna di alam sana, isak Bu Ratmi. Saya turut prihatin dan berduka cita, Bu. Saya baru tahu kemarin mengenai hal yang menimpa Mirna. Saya juga baru tahu dari Astuti, jawab Adrian sambil mengusap punggung tangan Bu Ratmi. Astuti, adik kelas Mirna dulu ya, yang pernah fitnah dia dulu, tanya Bu Ratmi dengan raut wajah marahnya. Iya Astuti, Bu, tapi maksud ibu mengatakan Mirna difitnah olehnya itu apa? Maaf, saya belum paham, kata Adrian bingung. Perempuan itu berarti busuk itu. Dia sudah memfitnah Mirna dulu, mengatakan pada orang lain jika Mirna dulunya sering pergi bersama kakak tingkatnya ke tempat sepi dan bercumbu. Padahal itu semua adalah perbuatannya. Aku melihatnya sendiri. Tapi dia, anak si Kasim kaya raya itu malah memfitnah anakku, hingga Mirna dikucilkan oleh warga desa. Jelas Bu Ratmi geram. Terlihat dari raut wajahnya jika Bu Ratmi sedikit menaruh dendam pada Astuti. Sedangkan Adrian terdiam dan terkejut bukan main. Pikirannya mulai berkelana jika dulu saat mereka sekolah yang memfitnah Mirna adalah Astuti. Si Mirna teh beneran pergi jalan sama Joko, kakak kelas kita. Kamu kan pacaran sama Mirna, Adrian. Berarti teh kamu diselingkuhin Mirna, ucap Dimas, teman satu geng sekolah Adrian. Kalau dia beneran selingkuh teh bakalan aku putusin dia. Kurang apa lagi saya sama dia selama ini, jawab Adrian yang mulai termakan omongan Dimas. Dimas adalah sahabat Adrian. Ia pun memiliki rasa suka terhadap Mirna. Untuk itulah Dimas ikut memanasi Adrian saat tahu jika Mirna kini tengah diterpa gosip yang tidak benar. Kak Adrian, maaf jika aku mengatakan ini. Tadi aku lihat Mirna pergi sama Kak Joko naik motor berduaan. Bukan ke arah jalan pulang, tapi ke arah lain. Coba kakak tanya Kak Mirna, siapa tahu dia bilang mau kemana, ucap Astuti yang menghampirinya saat itu. Dan benar saja, saat Adrian menghubungi Mirna, ponselnya tidak aktif. Jadilah Adrian berprasangka jika Mirna memang pergi berduaan bersama Joko. Padahal kenyataannya ponsel Mirna kehabisan baterai. Gadis yang sedang dibicarakan itu justru menemani ibunya ke pasar untuk membeli bahan membuat jamu. Kini barulah Adrian ingat semuanya akan kejadian beberapa tahun lalu. Ia tidak menyadari jika saat itu Astuti terlibat. Kini rasa amarahnya memuncak dan ingin sekali mendatangi wanita itu. Nah Adrian, kenapa diam saja? Tanya Bu Ratmi yang sejak tadi melihat perubahan ekspresi wajah Adrian. Maaf Bu, saya sedang kelupaan sesuatu. Saya pamit dulu ya Bu. Besok saya datang lagi ke sini. Ada yang ingin saya sampaikan, jawab Adrian langsung meraih tangan Bu Ratmi dan mencium punggung tangannya. Sepanjang perjalanan mencari Astuti yang sudah pasti berkeliling menjual jamu, mata Adrian tidak pernah melewatkan satu objek pun demi mencari Astuti. Kau berutang penjelasan padaku Astuti, batin Adrian dengan wajah marah dan geram. Hari sudah malam. Adrian belum menemukan Astuti sejak tadi. Ia memutuskan untuk melanjutkan besok hari saja. Malam ini
Adrian akan ikut bersama Mang Asep, Deden, Tejo untuk kegiatan ronda malam hari. Keempatnya sudah membawa sarung masing-masing, sebab kampung Palai Asri terkenal dengan suhu yang sangat dingin ketika malam hari tiba. "Kamu teh nggak bawa kopi, Adrian?" tanya Mang Asep sambil membuatkan kopi untuk dua orang temannya. "Saya teh nggak bisa minum kopi hitam, Mang. Bisa kamu asam lambung saya?" Kekek Adrian sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Jadi deh kamu minum apa? Masa nggak minum buat penghangat tubuh kamu?" tanya Deden. "Saya bawa cappuccino, Mang. Saya bawa banyak ini. Nanti kopi Mamang habis, pakai punya saya aja. Saya juga bawa pop mie," ucap Adrian sambil melihatkan isi kantung bawaannya. "Kamu teh mau ronda apa piknik?" kikik Asep lagi diiringi tawanya yang lainnya. "Biar gak kelaparan, Mang," jawab Adrian asal. Hari sudah menunjukkan jam 11 malam. Keempatnya duduk santai di pos untuk menunggu jadwal keliling kampung. Namun tiba-tiba saja ada angin yang berembus kencang sepintas lalu. Jamu Mirnanya sudah siap, Kang?" Sontak tubuh Asep dan juga Deden serta Tejo menegang. Bagaimana tidak? Setelah kematian Mirna, jadwal ronda sudah diadakan untuk sementara waktu. Ini adalah hari pertama mulai lagi setelah hampir 3 minggu terhenti. "Itu teh suara Mirna kan, Kang?" tanya Tejo ketakutan. Iya, itu suara Mirna. Aduh, gimana ini?" jawab Asep ketakutan. Adrian yang heran dan terkejut melihat sikap Asep dan Tejo lantas bertanya apa yang sedang terjadi. "Mang, ada apa? Kenapa kelihatan takut?" tanya Adrian. "Ah, kamu gak dengar ya suara si Mirna jualan jamu-jamu barusan? Arwahnya dia teh gentayangan sejak dia meninggal, Adrian," ucap Deden menutup mukanya dengan sarung. "Mana mungkin orang meninggal gentayangan, Kang?" bantah Adrian yang memang kurang begitu percaya. Tiba-tiba, "Jamunya, Kang." Arwah Mirna kini berdiri tegak di hadapan mereka berempat. Tidak, jangan ganggu kami gak bersalah," teriak Asep yang justru bersujud ke arah Mirna. Jamu, mau jamunya, Kang?" "Mirna, kamu Mirna kan?" tanya Adrian dengan wajah sendunya. Seketika wajah menyeramkan Mirna yang tadinya seperti kuntilanak berubah menjadi cantik layaknya ketika ia masih hidup. "Maafkan aku dulu tidak mempercayaimu," ucap Adrian lagi dengan sendu. "Mirna, kamu teh cantik, tapi kenapa gentayangan? Kan bikin saya takut sama kamu," saut Asep dan disetujui oleh Deden dan Tejo. "Aku harus menuntut keadilan atas kematianku. Aku dilecehkan dan dibunuh dengan keji oleh mereka. Mereka bertiga. Dan ada satu lagi yang menjadi dalang dari semuanya. Aku akan menuntut balas. Aku akan membalasnya," ujar Mirna seketika berubah kembali menjadi kuntilanak yang sangat menyeramkan. "It's Mirna, kamu teh kenapa jelek lagi?" ringis Deden sambil menutup wajahnya dengan kelima jarinya. "Mirna, jangan ketawa terus. Kamu teh jadi meneramkan," sambung Tejo. "Semoga kau segera kembali ke asalmu, Mirna. Aku masih mencintaimu," ucap Adrian. Mirna hanya menampilkan senyum indah dengan wajah aslinya, meski tubuhnya tetap menggunakan kain putih dan rambut panjangnya. Mirna terbang meninggalkan keempat orang yang ada di pos. "Akhirnya dia pergi juga," ucap Deden lega. "Tapi siapa ya yang dimaksud Mirna? Saya terjadi penasaran. Kasihan banget dia ya," sambung Asep lagi. "Kamu teh mantannya Mirna ya, Adrian?" tanya Asep. "Iya, Mang, saya mantan pacarnya Mirna. Ada masa lalu kami yang belum selesai. Semoga dia memaafkanku," jawab Adrian sendu. Baru saja tenang setelah kepergian Mirna. Kini mereka kembali dikejutkan dengan penampakan pocong yang berdiri di samping pos dan juga makhluk hitam besar berbulu yang lebat. Matanya berwarna biru terang, baunya sangat amis, sedangkan pocong yang ada di sana mengeluarkan bau yang sangat pucuk. Pocong, Kang, pocong!"
teriak Tejo yang langsung berlari meninggalkan ketiga temannya. Lu ngapain di mari, Dacong? Temen lu baru aja dari sini. Lu malah absen di mari. Absen makhluk halus kalian ya? Ringis Deden sambil memukul-mukul kepala pocong yang ternyata itu adalah Jarwo. Si Deden gila, aing teh kabur aja, ucap Asep sudah bersiap lari namun dihalang oleh genderuwo. Ya Allah, ini kenapa lagi makhluk hitam gede berbulu ngadang jalan saya? Mau apa kamu tampan? Saya teh mau permisi lewat. Saya takut sama teman-teman kamu teh yang baru baju putih diikat, ucap Asep memelas. Sedangkan Adrian yang memang tidak begitu takut dengan makhluk halus justru mendekati pocong yang sedang menatap nyalang pada Deden. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.